Malam itu pun Darto pulang dengan hati yang senang karena ia mendapatkan kemenangan 500.000 di malam itu. Malam hari ketika Darto sedang bermain, malam itu uang 5 juta rupiah hasil hutang dari pinjaman online, Darto kalah besar, Wak. Dari kekalahan itu nggak sampai 15 menit uang 5 juta ini habis. Untuk pertama kalinya Darto marah besar karena judul slot ia kalah, uangnya habis. Pertama kali itu juga Darto membanting HP bekas miliknya. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat ya, Pak. Karena di setiap hari selalu akan ada masalah-masalah baru dan cerita-cerita baru, Pak. Tapi dari setiap masalah, dari setiap cerita baru pasti ada pembelajarannya dan selalu ada hikmah yang bisa diambil, Pak. Baik, Wak, di video kali ini aku akan lagi dan lagi terus membagikan dan aku akan mencari-cari di sekitar di media sosial maupun di berbagai platform media lainnya. Aku akan mencari cerita tentang berbagai korban judi online, korban judul slot. Tentunya yang akan aku bagikan melalui video-video seperti ini agar wawaku semuanya bisa mengambil pelajarannya dan belajar dari kesalahan orang-orang lain, Wak. Agar kita semua nggak perlu masuk, nggak perlu mencoba, kita sudah bisa belajar, Wak. Di video kali ini ada cerita dari seorang penjual soto, namanya Pak Darto. Pak Darto ini, Wak, di setiap pagi, di setiap jam 5 pagi, dirinya sudah bangun dari tidurnya, Wak. Dia yang berprofesi sebagai penjual soto di jam 5 pagi sudah merebus tulang sapi untuk dijadikan campuran kuah sotonya, Wak. Setiap pagi jam 5 dibantu istrinya. Di situ Pak Darto dan istrinya berusaha membuka usaha jualan soto, Wak. Di sana juga Pak Darto ini sudah memiliki seorang anak namanya Raffi. Raffi ini sudah masuk sekolah, Wak. Dari jual soto, kehidupan Pak Darto ini sudah bisa dikatakan cukup, Wak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, dan sesekali Pak Darto ini bisa menabung, Wak. Nah, dari berjualan soto setiap hari ini Pak Darto memiliki beberapa simpanan. Di situ juga Pak Darto memiliki motor, beberapa tabungan, emas tabungan milik istrinya, dan beberapa nominal uang yang ada di rekening hasil tabungan dari Pak Darto ini berjualan soto. Di situ Pak Darto menceritakan awal mula dirinya mengenal yang namanya judul slot, judi online. Pada waktu itu, di saat Pak Darto ini menjual sotonya, di malam harinya sudah selesailah semua aktivitas jual beli Pak Darto, termasuk sotonya ini. Soto sudah tutup, warung soto sudah tutup. Di situ ada yang namanya Yanto, teman sahabatnya Yanto ini yang berjualan bakso, Wak. Tapi di situ Yanto sudah pindah tempat dan nggak tahu sekarang profesinya sebagai apa. Itu ucap dari Pak Darto. Karena di malam itu Yanto ini tiba-tiba datang menghampiri Pak Darto. Dia memberitahulah, "Tok, kamu sudah tahu belum game ini bisa menghasilkan uang loh. Ini hanya tinggal pencet-pencet, tinggal tap-tap layar HP, uang bisa datang sendiri. Gampang loh, Tok, menghasilkan uang seperti ini." Nah, Darto di situ yang mendengarkan kata Yanto hanya tersenyum tipis. Lah, kalau uang bisa segampang itu dihasilkan, semua orang pasti sudah pada kaya, toh. Nah, jawab dari Pak Darto. Di situ pun Yanto ini memberitahukanlah saldo rekeningnya pada waktu itu jutaan rupiah, Wak, sekitar 5 juta rupiah. Yanto menambahkan keterangan lagi, ini toh dari 100.000 sekarang sudah
banyak toh, segini toh, ini real, ini cair, ini bisa diambil. Darto pun mulai tertarik, mulai tergiur mendengar keterangan Yanto. Di situ Darto pun membayangkan, kalau aku bisa mendapatkan uang tambahan, mungkin atap warung sotoku ini bisa aku perbaiki ya. Itulah pikir Darto pada waktu itu. Beberapa saat kemudian, Darto yang diajarin Yanto pun dia mencoba meminta dibuatkan akun, meminta bagaimana caranya. Di situ Darto mulailah bermain 50 menang 100.000, 100.000 menang 200.000, 200.000 menang 500.000. Yang awalnya 50.000 jadi 500.000 di malam itu. Darto senyum-senyum di depan layar handphonenya. Darto ini nggak tahu kalau awal mula ini adalah permulaan di mana semuanya akan hancur. Semua itu adalah awal dari kehancuran Darto. Malam itu pun Darto pulang dengan hati yang senang karena ia mendapatkan kemenangan 500.000 di malam itu. Di malam harinya sampai rumah, Darto ini begadang, dirinya begadang hampir setiap malam, nggak hanya di malam itu, di malam-malam berikutnya Darto ini selalu bermain. Bahkan yang tadinya Darto setiap jam 5 pagi bangun, dia merebus tulang sapi, mempersiapkan barang dagangannya, mempersiapkan kuah, mempersiapkan yang lainnya. Di situ istrinya bertanya, "Pak, kok sekarang sering begadang? Kenapa ya sekarang warung sotonya malah bukannya sering telat?" Di situ Darto hanya menjawab sambil bermain handphonenya, sambil bermain judul slot. Di situ istrinya belum tahu. Darto hanya menjawab, "Ini ada pesanan online, aku urus dulu." Istrinya di situ pun nurut aja, dia nggak mau mengganggu pekerjaan suaminya. Tapi waktu ke waktu semakin berjalan, Darto yang semakin kecanduan bermain judul slot. Warungnya pun semakin sepi karena Darto ini sudah nggak fokus lagi berjualan, Soto yang tadinya paling enak sekecamatan di tempat Darto ini jualan, pada waktu itu sedikit demi sedikit pelanggan pergi karena rasanya sudah tak seenak dulu lagi. Dimana pada waktu itu kuah tak segurih yang sebelumnya, sambal mulai asin, kemudian layanan yang tadinya jam 7, para supir angkot, para pedagang, para karyawan kantor ini beli di situ. Jam 7 yang tadinya sudah buka, Darto ini membuka terkadang pukul 9. Disitulah mulai dari hal-hal seperti itu. Awal-awalnya seperti itu, sedikit demi sedikit pelanggan Darto yang tadinya sebagai pelanggan setia mulai beralih ke tempat lain, Di situ istri Darto ini dia mulai bingung karena dia merasa curiga kepada Darto ini, di mana di situ uang belanja, uang hasil dari jualan soto yang harusnya diputarkan lagi buat beli bahan-bahan, buat beli daging, buat beli sayuran dan bumbu-bumbu yang lainnya, ini semakin lama kok semakin habis. Istrinya bingung, ini uangnya kemana? Uang hasil jualannya ini kok semakin lama semakin menipis. Nah, itu mulai timbul rasa curiga dari istrinya Darto. Darto pun di situ semakin kecanduan. Uangnya yang sudah semakin sedikit semakin habis. Di situ Darto memberanikan diri untuk pinjaman online, juga pinjam ke tetangga-tetangganya. Dengan alasan untuk anaknya sekolah lah, dengan alasan untuk mau renovasi warungnya lah. Tapi di situ uang pinjamannya yang waktu itu Darto menceritakan mencapai hampir 10 juta rupiah, Ya mungkin itu kalau buat sebagian orang, uang 10 juta ini bukan uang yang besar, tapi untuk Darto, seorang pedagang soto di desa, di kecamatannya tempat ia tinggal, uang 10 juta rupiah ini sudah merupakan tabungan yang hampir 1 tahun ia kumpulkan, Di situ juga istrinya mulai curiga.
Puncaknya, Wak, di malam hari ketika Darto sedang bermain, malam itu uang 5 juta rupiah hasil hutang dari pinjaman online, Darto kalah besar, Wak. Dari kekalahan itu, nggak sampai 15 menit, uang 5 juta ini habis. Untuk pertama kalinya Darto marah besar karena judul slot ia kalah, uangnya habis. Pertama kali itu juga Darto membanting HP bekas miliknya. HP itu emang Darto beli dengan HP second, wah, HP bekas yang ia buat. Yang awalnya tujuan dari Darto beli HP itu untuk menerima pesanan online, menerima pesanan soto secara online. Dan di akhir dari HP itu ia gunakan untuk bermain judul slot yang kemudian dibanting rusak. Dari situ HP-nya rusak, istrinya ini nggak tahu lah kalau malam itu HP-nya dibanting sama Darto. Dikira istrinya HP ini jatuh dari meja, dan disitulah, wah, istrinya mengambil HP kemudian diperbaiki ke counter, wah, diperbaiki ke tempat perbaikan HP. Di situ ketika dicek, tahulah istrinya di situ banyak mutasi rekening-rekening dari rekening warung ia depositkan. Di situ istrinya sedih, nangis. Saat itu juga istrinya tanyalah ke suaminya si Darto, "Mas, kamu main judi?" "Mas." Darto hanya diam. Istrinya semakin menangis. "Mas, ini usaha kita bangun bertahun-tahun loh, untuk masa depan kita dan anak kita. Raffi ini butuh biaya untuk sekolah. Malah kamu bermain seperti ini, Mas." Darto di situ hanya diam menunduk. Dia merasa bersalah sekali. Di situ juga, saat malam itu juga, di hari itu juga, Darto di situ di warungnya dia hanya diam. Istrinya menangis, mengajak anaknya si Raffi ini pergi ke orang tuanya. Saat itu juga lah Darto ini, wah, ditinggal oleh istrinya kembali lagi ke orang tuanya. Sejak saat itu, Darto yang tadinya sebagai pengusaha sotonya terkenal paling enak, wah, di tempat itu. Dia di hari itu, setelah kekalahan itu, setelah ditinggal istrinya, Darto ini seperti orang linglung, wah. Dia diam, bingung. Sedikit demi sedikit barang-barang yang ada di dalam kontrakannya ia jual. Barang yang ada di tempat usahanya ia jual. Semua barang habis dijual untuk melunasi hutang-hutang di tetangganya, walaupun belum tertutupi semua. Setelah semuanya terjual, Darto pada waktu itu pergi entah kemana. Ada orang yang mengatakan kalau Darto ini pergi ke pedagang soto yang lain sebagai penjual. Dia pergi ke sana, ke pedagang penjual soto, dia bekerja tanpa membuka identitasnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi 5 tahun berselang setelah kepergian Darto waktu itu muncul di salah satu terminal, wak, di kota itu, muncul pedagang soto yang enak, wak, di situ. Tapi nama tempat sotonya ini unik karena tertuliskan di plang dagangannya. Di situ dituliskan, wak, Soto Pak Darto, di bawahnya ditulis belajar dari kesalahan. Itulah Pak Darto kembali lagi membuka usaha soto, wak. Ramai, wak. Di situ Pak Darto selalu mengingat kejadian pada waktu dulu. Pada waktu ia masih bersama istrinya. Kehancuran yang ia perbuat sendiri dan ia tanggung sendiri, dan imbasnya kepada anak dan istrinya, wak. Dari sini, wak, dari perjalanan Pak Darto yang seorang pengusaha hancur karena judi online slot. Awalnya dari teman si Yanto, pedagang bakso. Sekali lagi dan lagi hancur karena slot yang berawal diberitahu oleh temannya. Aku sendiri secara pribadi tak henti-henti mengingatkan, selektiflah dalam memilih berteman.
Ketika lingkungan pertemanannya negatif, pandai-pandailah menjaga diri, Wak. Jangan sampai ikut terjerumus ke dalam hal-hal negatif juga, Wak, yang nanti bisa berakhir menghancurkan karir, menghancurkan masa depannya. Seperti Pak Darto ini, Wak, di mana sebelumnya usaha sotonya sudah jalan, sudah dikenal banyak masyarakat. Di situ malah kenal judul slot yang sedikit tapi pasti. Nggak sulit untuk para pemain judul slot ini membalikan ke keadaan yang tadinya sukses menjadi gagal, yang tadinya kaya menjadi miskin. Pokoknya untuk semuanya, teman-teman semua, jangan sekali-kali mencoba yang namanya judi online slot, apalagi sampai kecanduan. Stop, berhenti, jangan diterus-teruskan. Uang yang sudah masuk udah ikhlaskan, karena semakin mengejar kemenangan, semakin mengejar uang kita yang sudah masuk, ingin mengembalikan uang kekalahan, saya akui berat, Wak, untuk mengikhlaskan uang yang sudah di sana. Tapi itu jalan terbaik agar kita tidak jatuh semakin dalam ke dalam jurang judul slot. Itu tadi sedikit cerita dari penjual soto yang bernama Pak Darto, Wak. Pak Darto ini semoga nggak jatuh lagi, nggak masuk lagi ke dalam yang namanya jurang judul slot. Terima kasih, semoga bisa belajar dari kisahnya Pak Darto ya, Wak. Dan untuk yang mendengarkan videoku ini, yang menanyakan, Mas, ini videonya real, ini ceritanya nyata, ini ceritanya beneran, ini ceritanya bener apa ngarang apa hanya dongeng, Mas? Aku selalu mengatakan ini cerita aku dapatkan dari beberapa sumber, baik di YouTube, baik di Telegram, karena di situ di Telegram aku juga bergabung komunitas para orang-orang yang sudah kecanduan, dan maupun yang belum kecanduan, tentang korban-korban judi online yang menceritakan masalahnya di situ. Aku bawakan di sini. Tapi Mas, itu kan mengumbar aib. Di sini aku nggak bermaksud mengumbar aib. Namanya pun sudah aku samarkan. Nama sudah aku samarkan. Di sini aku menceritakan untuk mengedukasi, memberitahu teman-teman, ini loh bahaya judul slot, ini loh bahaya judi online. Kalau teman-teman masuk, teman-teman bermain, ini loh ceritanya, contohnya orang-orang yang sudah masuk, sudah kecanduan dalam judul slot. Yang penting, aku bisa mengajari, memberitahu, mengedukasi teman-teman semua untuk jangan sekali-kali masuk ke dalam yang namanya judi online. Terima kasih. Sekian ceritaku hari ini, semoga bisa bermanfaat dan diambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.